Pak Anwar boleh mungkin memperkenalkan diri, namanya siapa gitu Pak? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Anwar bin Rusli. Saya asli dari Riau, Pekanbaru. Sekarang alhamdulillah berdomisili di Jakarta. Kegiatan sehari-hari dakwah, menjadi imam tetap di Masjid Nurul Iman di Jalan Pertengahan Cijantung, serta mengajar di sekeliling sini di sekolah, terus juga mengisi pengajian ibu-ibu dan lain sebagainya. Oke, Oke, baik. Mbak. Mungkin setelah ini kita lanjut ke pertanyaannya apa? Bakal dimulai Ada dari teman lagi? saya namanya Ivan aja. Cukup Pak, kita akan mulai ke sesi tanya jawabnya ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ini aslinya agak ini ya. Suara saya jelas nggak kira-kira, kayaknya agak putus-putus. Jelas, jelas. Pak, terus Pak. Oke, baik, silakan. Oke, Ustadz, aku izin bertanya, Ustadz. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia ini dan apa alasan dibalik penciptaan tersebut menurut ajaran agama Islam, Ustadz? Baik, pertama, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Baik, adik-adik semua, pertanyaan kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia gitu ya? Iya, betul, Sesuai Pak. dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana minal ghulub." Sungguh benar-benar telah menciptakan Allah Subhanahu wa taala langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa. Nah, seperti itu, Mbak. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala sudah Allah jelaskan kenapa Allah menciptakan dunia ini. Oke, Serta dalam ayat yang lain juga Allah juga menjelaskan, wa huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, serta sebelum itu arsy-Nya Allah di atas air. Penciptaan itu dilakukan untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Selanjutnya, oke, Ustadz, selanjutnya, apakah manusia punya tugas atau tujuan khusus dalam kehidupan ini sebagai bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? ya, tentu pasti ada tugas yang Allah berikan kepada kita. Allah menciptakan langit dan bumi ini tidak sia-sia. Jelas dalam Al-Quran juga Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini jelas Allah menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah ini. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada para malaikat. Allah sudah mengabarkan kepada malaikat, kenapa Allah menciptakan langit dan bumi ini. Aku hendak menjadikan khalifah, kata Allah Subhanahu wa taala, di atas permukaan bumi ini. Mereka berkata, mereka ini adalah malaikat. Apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu ya Allah. Dan Allah Maha Mensuci, dan Allah menyucikan namanya. Dan berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Lanjut. Oke Ustadz, aku lanjut mau tanya nih tentang dosa ya, tentang jadi kenapa sih manusia tuh bisa jatuh ke dalam dosa menurut ajaran agama Islam itu kok bisa manusia jatuh menjadi ke dalam dosa dan menjadi berdosa itu apakah itu sifat alaminya manusia atau itu sifat sesuatu yang dipelajari di lingkungan mereka gitu Pak? Oke, baik. Kenapa manusia bisa terjerumus di dalam dosa gitu ya Mbak ya? Yang pertama jawabannya tentu karena manusia terlalu cinta dengan
dirinya dan cinta kepada dunianya. Itu yang jawabannya yang pertama. Yang kedua, karena mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mereka dekat kepada Allah dengan kalimat takwa, karena takwa itu adalah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini tergantung kita menyikapi bagaimana kita dekat kepada Allah dan bagaimana kita jauh. Kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu semua hal-hal yang akan merusak kita, yang akan berdampak negatif kepada manusia, lingkungan, pasti akan dijauhi. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Ustadz, terima kasih. Selanjutnya, apa sih akibat dosa bagi kehidupan manusia? Terus, dan apakah manusia itu bisa bebas dari dosa? Terus aku juga pernah dengar kalau misalnya semakin kita berdosa itu ada istilah nama istidroj. Jadi kayak Allah ngasih kenikmatan yang berlipat-lipat kepada kita, tapi sebenarnya itu tuh justru tanda bahwa Allah tuh kita tuh semakin menjauh dari Allah gitu sih, Pak Ustadz. Iya, pertama, kenapa manusia, apa tadi pertanyaan pertamanya, Mbak? Izin? Bagaimana dosa itu berpengaruh bagi kehidupan manusia, terus apakah manusia bisa bebas dari dosa itu sendiri, Pak Ustadz? Yang pertama, semua manusia itu pasti akan pernah melakukan kesalahan dan dosa. Karena manusia sifatnya khotok wa nisyan. Hanya saja ada manusia yang tidak pernah berdosa. Ada namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau maksum dan dijamin masuk surga. Terlepas daripada itu semua, kita melakukan dosa. Dosa ini bisa kita kurangi dengan catatan tadi, kita tingkatkan iman dulu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman kita yazidu wa yanqus. Ketika kita imannya berkurang, maka kita akan senantiasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan terus akan melakukan kemaksiatan dan kezaliman. Akan tetapi ketika iman kita naik, maka kita akan banyak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir, bersedekah, melakukan hal-hal positif dan kebaikan dan bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Seperti itu, Pak. Oke, selanjutnya yang dosa itu mempengaruhi hubungan manusia dengan Tuhan kayak yang istidroj itu sendiri, mungkin bisa dijelaskan, Pak Ustadz? Baik, pasti istidraj ini tidak terasa, akan tetapi berdampak kepada kehidupan kita. Contohnya dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa jabatan, kedudukan, kekuasaan, dengan harta benda yang dimiliki, ternyata dia lupa bersyukur kepada Allah dan dia ternyata jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mereka beranggapan harta yang mereka dapatkan, kedudukan, jabatan yang mereka dapatkan itu adalah dari mereka sendiri. Padahal itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bahayanya istidraj ini nanti suatu ketika Allah berikan ini terus-menerus tanpa dia sadari, ternyata Allah cabut nikmat hidupnya, Allah cabut ya ruh dalam dirinya, ketika itulah nanti dia akan menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Oke, Pak Ustadz, sekarang selanjutnya saya. Tadi kan kita udah bahas tentang dosa dan Pak Ustadz sering mention tentang iman, membentuk iman. Saya ingin bertanya, sebagai seorang Ustadz, saran kepada kita, gimana sih membentuk iman sejati dalam diri kita supaya kita bisa terhindar dari dosa dan melakukan hal yang dilarang oleh agama? Iya, yang pertama kita pupuk dulu iman kita itu. Iman itu tidak pernah akan menjadi kamil atau sempurna kalau kita tidak mulai dari kita sendiri. Ibda' binafsi, mulai dari kita sendiri dan mulai dari hal yang terkecil. Contohnya adalah yang pertama, ya, kewajiban kita laksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Di samping itu kita tambah-tambah dengan amalan ibadah yang lain seperti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertadabbur kepada Allah, menghisabi diri kita. Selanjutnya banyak-banyak berselawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita harus banyak berzikir, berselawat? Karena berselawat itu, jangankan manusia berselawat kepada Rasulullah, Allah dan malaikatnya juga berselawat kepada Rasulullah SAW. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat itu ikut serta berselawat kepada Rasulullah SAW. Nah, seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, Ustadz. Tadi kan Ustadz sudah menjelaskan bagaimana kita harus memupuk iman dalam diri kita. Nah, gimana sih cara kita mengukur atau menilai kekuatan iman kita sendiri gitu? Apakah iman kita sudah cukup besar atau kita masih harus memupuk lagi imanannya gitu? Apa tolak ukurnya gitu, Ustadz? Ya, pertama, jangan pernah merasa lebih iman kita dari orang lain. Terkadang kita melihat seseorang yang tidak berjilbab, dengan dia mungkin keangkuhannya dan lain sebagainya, kecongkakannya, kita merasa iman kita lebih dari mereka. Padahal kadang-kadang amalannya lebih besar daripada kita. Kadang-kadang misal kita melihat orang miskin itu hina mungkin di mata kita, tapi bisa jadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi mereka ibadahnya banyak, lebih ikhlas, lebih ridho, lebih tawadu, dan secara keseharian mereka lebih continue daripada kita. Maka tolak ukurnya adalah jangan pernah merasa lebih bahwasanya kita memiliki iman, takwa ketimbang yang lain. Akan tetapi untuk kita persembahkan kepada Allah, berikhtiar peningkatannya seperti apa. Misal hari ini kita bersolawat 100 kali misalnya, besok kita tambah dengan membaca Al-Quran, atau berikutnya kita mulai berapa juz. Nah, selanjutnya kita tingkatkan keimanan kita dengan bersedekah dan sebagainya. Nah, seperti itu. Masya Allah, Ustadz. Selanjutnya, Kita udah bahas juga tentang keimanan seseorang. Nah, sekarang saya ingin tahu juga nih Pak, pandangan Suaranya jauh, Mbak. Islam, Jauh suaranya, izin. pandangan buat agama Islam tentang surga. Kira-kira siapa aja yang bisa masuk surga menurut Islam gitu kan? Secara kita juga dari kecil mungkin udah diledekin gitu kan. Misalnya agama Kristen udah pasti nggak masuk surga mungkin ya kayak gitu ya Pak Ustadz. Kita juga sering kayak ketemu sama anak-anak kecil gitu yang belum mengerti tentang agama gitu. Lebih seperti itu sih Pak. Baik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 4, yang artinya di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ada syarat dan ketentuan untuk seseorang untuk masuk surga. Yang pertama adalah beriman dan beramal soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki ataupun perempuan, sedang ia beriman, maka mereka itu akan masuk dalam surga dan mereka tidak dizolimi sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini rasa cinta Allah ungkapkan melalui Al-Qur'anul Karimnya. Dan ini berita baik, berita angin segar buat kita, bahwasanya Allah akan memberikan surga buat kita. Tergantung kita mau nggak kita dengan surga yang sudah Allah berikan kepada kita gitu. Allah sudah memberikan syarat dan ketentuannya. Siapa saja tadi beriman dan beramal soleh. Dan Allah juga tidak melihat, oh kebanyakan laki-laki, tidak gitu ya, perempuan tidak. Allah memberikan gambaran bahwasanya masuk surga itu silahkan laki-laki atau perempuan. Nah, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak. Terus saya juga mau nanya, tadi kan udah dijelasin juga salah satu syarat buat masuk surga itu mereka beriman ya Pak. Nah, kira-kira iman seperti apa sih yang bisa nyelamatin seseorang itu buat dari dosa gitu? Nyelamatin mereka dari dosa. Putus-putus Mbak, izin tolong udah ulang lagi seperti apa pertanyaannya? Tadi kan sudah dijelaskan kalau seseorang itu salah satu syaratnya buat masuk surga itu adalah beriman. Kalau seseorang itu apa?
yang masuk surga. Seorang yang masuk surga itu adalah yang beriman ya Pak. Si Pak Ustadz. Halo, maaf, izin agak putus-putus suaranya, nggak kurang dengar, Mbak. Eh, halo, Halo Pak halo. Ustadz. Jadi mungkin aku yang perjelas aja Pak Ustadz karena gangguan sinyal mungkin. Jelas Pak Ustadz? Oh iya, nggak dengar, maaf. Saya kira sinyal saya gitu, Mbak. Silakan. Oke. Di sini bagaimana Nggak jelas, jelas banget. ya, tadi sebelumnya kan dimention tentang untuk masuk surga itu orang-orang yang beriman ya Pak Ustadz. Terus apakah Ya, semua soalnya. Hmm. apakah semua orang yang beriman itu pasti masuk surga atau ada ketentuan-ketentuan tertentu mungkin dalam Islam kayak misalnya dia sebelumnya berdosa lah istilahnya terus dia di ujung kehidupannya dia tuh tiba-tiba bertobat dan dia bisa masuk surga itu ada penjelasannya nggak ya Pak Ustadz kayak itu. Oke, Jadi ada baik. hubungannya juga dengan Ini konteksnya kan ya, betul. Berkenaan syarat dan ketentuan masuk surga itu, yang pertama tadi saya sampaikan adalah beriman dan beramal soleh. Ya, pokok landasan utamanya adalah tentu beriman. Beriman itu sudah jelas, ya, mereka totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memperturutkan hawa nafsunya, tidak hubud dunia, ya, tidak menzalimi manusia yang lain dan lain sebagainya. Akan tetapi ada nanti orang yang juga tadinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi masuk neraka. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, mereka juga yang durhaka terhadap orang tua mereka serta menghardik anak yatim. Nah, seperti itu yang disampaikan di dalam Al-Quran. Maka hati-hati kita dengan hal-hal yang seperti ini. Kadang kita melihat ini sepele, tapi nanti berimbas kepada akhiratnya kita. Nah, seperti itu, Mbak. wah nauzubillah min dzalik banget ya Pak Ustadz. Oke. Iya. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Oke, Silakan. ini mungkin selanjutnya pertanyaan dari saya Pak Ustadz, dan ini mungkin akan jadi pertanyaan yang terakhir. Untuk pertanyaannya adalah ada nggak sih Pak kayak saran untuk kita sebagai anak muda di zaman sekarang yang mungkin sering terpapar dengan pengaruh-pengaruh buruk di era modern ini? Oke, baik. Pertama, mungkin secara usia Pak Ustadz lebih tua daripada adik-adik semua. Mungkin Ustadz sharing dengan pengalaman saja. Yang pertama, ya, ganti circle kita dengan circle yang baik. Ya, kalau circle kita tidak baik, pasti akan berpengaruh dengan kita. Kalau kitanya tadi hobinya nongkrong, hobinya nanti ya keluar malam dan lain sebagainya, pasti lingkungan kita tidak baik dan berimbas kepada kita. Maka circle-nya diganti. Tapi circle-nya pengajian, baca Al-Quran, ikut zikir, maka dia akan membenahi dirinya sendiri. Yang kedua adalah bagaimana buat kita ini generasi muda, ya, agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus tidak berpengaruh, senantiasa menjaga sholat. Sholat kita jaga. Jangan sampai minimal jangan sampai bolong-bolong sholat kita. Karena sholat itu akan berdampak dalam kehidupan kita, baik kehidupan dunia kita maupun kehidupan akhirat kita. Kalau kepada Allah saja kita tidak mau tunduk dan taat, apa tak lagi dengan manusia yang lain. Selanjutnya, yang ketiga sarannya adalah jangan pernah durhaka menyakiti hati orang tua kita. Adik-adik sekalian sekarang lagi berjuang untuk menjadi orang hebat di masa depan, maka semua yang kalian lakukan pada hari ini
jangan pernah ikut sertakan doa-doa dan ikhtiar dari kedua orang tua kalian. Karena ridho Allah terletak kepada ridhonya kedua orang tua. Kalau kalian pengen jadi orang hebat, maka hebatkan dulu diri kita terhadap kedua orang tua kita. Jadikan orang tua kita seperti mahkota, kita sayangi, kita dekati mereka dengan tutur kata yang baik dan lain sebagainya, tidak menyakiti mereka dan membanggakan mereka dengan prestasi kita. Jangan sampai mencoreng jangan sampai nanti kita sampai melukai hati kedua orang tua, karena nanti berdampak ketika air mata orang tua kita karena kekecewaan, justru balanya Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita. Dan kalian, apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian usahakan selama ini, maka sia-sialah untuk kedepannya dan tidak barokah. Oke, gitu Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas jawaban-jawabannya. Mungkin itu jadi pertanyaan terakhir dari wawancara hari ini. Mungkin dari teman-teman udah cukup. Ada yang mau ditambahkan? Sudah Dari cukup, kami, dari aku. Ustaz, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Iya, Ya, sama mohon cukup, Pak maaf Ustadz. ya, mungkin sekiranya kurang berkenan dengan jawaban-jawabannya, mungkin silakan nanti dikonversi dengan ustadz yang lain atau nanti tambahan di buku-buku yang lain. Baik Pak Ustadz, kami semua mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Saya izin tutup ya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, mungkin sebelum kita mulai wawancaranya, kita boleh kenalan dulu ya dengan Bapak Yansen, kayak kesehariannya seperti apa, seperti itu. Oke. Nanti baru kita mulai tanya jawabnya. Oke. Sebentar, saya ini dulu ya, kamera saya kayaknya agak buram sebentar ya. Sebentar. Oke. Oke, jadi kenalan dulu ya. Oke. Iya Pak. Ya, selamat siang. Saya dengan Pendeta Yansen Linanda. Kebetulan saya adalah gembala jemaat dari Gereja Sidang Jemaat Allah di daerah Jakarta Timur. Lalu kemudian saya juga mengurusi sebuah pelayanan khusus orang-orang yang terikat narkoba. Jadi kami di daerah Cakung itu mempunyai sebuah rumah, kalau kita bilang rumah komunitas atau bengkel manusia, maksudnya begitu ya, untuk mengurusi orang-orang yang kecanduan narkoba, orang-orang yang kecanduan judi, dan juga depresi ringan. Jadi kalau teman-teman tahu daerah Taman Modern Cakung, Pulau Gebang, nah itu di sana kami ada satu rumah komunitasnya ada di sana. Dan kami sudah ada kurang lebih 7-8 tahun. Jadi pelayanan saya itu bersifat lebih ke sosial pada awalnya ya, untuk mengurusi orang-orang seperti itu, lalu kemudian juga mengembalakan sebuah sidang jemaat. Dan saya sudah punya istri ya, pastinya dari mukanya udah ketahuan. Dan juga saya juga punya 2 orang anak, semua karena kebaikan Tuhan. Saya dulu adalah seorang mantan pecandu juga. Jadi saya dulu punya latar belakang yang sama dengan sekarang saya dititipkan. Ya, saya menggunakan kata saya dititipkan oleh Tuhan, sebuah panggilan, menurut saya panggilan untuk mengurusi orang yang punya latar belakang sama dengan saya. Dan pada akhirnya ya sampai hari ini saya melayani Tuhan. Saya rasa itu ya, saya punya perkenalan ya. Terima kasih sebelumnya. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, Bapak, perkenalkan saya Iva. Saya izin bertanya, mengapa Tuhan menciptakan dunia ini dan apa alasan di balik penciptaan Tuhan tersebut menurut ajaran agama Bapak? Oke. Pertama-tama saya sedikit luruskan dulu. Sebetulnya kalau bicara bumi dan dunia itu adalah konsep yang berbeda. Dalam keyakinan kami, Tuhan tidak menciptakan dunia, tetapi Tuhan menciptakan bumi. Jadi itu harus kita pahami sebagai konsep awal. Karena kalau kita dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, Kitab Kejadian, itu dituliskan dengan jelas bahwa Tuhan menciptakan bumi.
Nah, kira-kira begitu. Tadi pertanyaan apa tuh, sorry? Kenapa? Alasan Tuhan menciptakan Oh, dunia ini. oke. So, Tuhan menciptakan bumi sebetulnya pada dasarnya adalah sebuah support system. Sebuah support system untuk kehidupan manusia itu sendiri. Karena pada awalnya memang manusia diciptakan oleh Tuhan dan kodratnya jauh lebih tinggi daripada Tuhan menciptakan bumi. Jadi bumi ini adalah pendukungnya sebetulnya untuk sebuah kehidupan bagi manusia. Begitu. Oke, selanjutnya, Pak, apakah manusia punya tujuan atau tugas khusus dalam kehidupan ini sebagai bagian dari ciptaan Tuhan? Apakah manusia, oke, sebagai bagian dari ciptaan. Oke, sebetulnya memang kalau menurut Alkitab di dalam kitab Kejadian itu, kitab Kejadian itu artinya di kitab yang paling pertama dari sebuah Alkitab, ya, kitab yang paling awal, mengatakan bahwa manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya bukan secara fisiknya, tetapi kami mempercayai secara free will-nya, kehendak bebasnya, bahkan boleh dikatakan kekudusannya. Ya, jadi pada waktu manusia belum jatuh dalam dosa dan lain sebagainya, tentu itu juga berkata kepada kita bahwa kita punya hubungan yang sangat erat sekali, dan Tuhan menginginkan kita bersekutu dengan Dia. Nah, jadi memang ketika manusia diciptakan, memang tujuannya adalah pertama untuk memuliakan Dia, kedua untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Itu tujuan awalnya, kenapa bisa diciptakan. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Bapak. Ya. Selanjutnya aku mau tanya nih tentang dosa ya. Jadi yang Oke. pertama, mengapa sih atau kenapa sih manusia tuh bisa jatuh ke dalam dosa menurut ajaran agama Kristen, Bapak? Mungkin bisa Oke. dijelaskan. Ya, saya rasa saya juga pernah baca kurang lebih sedikit dari ajaran agama Islam juga bahwa mengatakan manusia jatuh dalam dosa karena memang memakan buah pengetahuan, di mana memang itu merupakan tipu daya daripada iblis, ya. Jadi Adam dan Hawa pertama kalilah menjadi manusia yang jatuh dalam dosa karena tipuan daripada si iblis itu tadi, ya. Lalu kemudian karena ada percakapan lah antara iblis dengan Hawa pada awalnya, kemudian Hawa menjadi Alkitab berkata tertarik hatinya terhadap buah pengetahuan dan menjadi penasaran, dan pada akhirnya buah itu dimakan. Padahal dari sejak awal Tuhan sudah melarangnya karena itu merupakan konsekuensi, pasti ada konsekuensinya. Jadi ya Adam dan Hawa pertama kali yang jatuh dalam dosa. Oke, baik, Bapak. Selain dari Adam dan Hawa tersebut, menurut Bapak sendiri nih, dosa itu merupakan sifat alami manusia atau dosa itu sesuatu yang dipelajari manusia gitu, Pak? Oke. Kalau dari agama Kristen. Oke, jadi pohon kehidupan itu sebetulnya lambang, sebetulnya ya bagi kita memang secara tertulis dengan jelas tidak, tetapi pohon kehidupan atau buah pohon kehidupan itu sebetulnya lambang atau sebuah simbol di mana itu artinya sebuah akses. Jika engkau memakan buah ini, maka ada akses dosa yang terbuka. Yang tadinya engkau tidak mengenal dosa, engkau sangat mengenal dosa. Yang tadinya engkau sangat dekat dengan hadirat Tuhan, engkau sangat peka terhadap Tuhan, bahkan bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Sejak memakan buah itu, maka akses itu tertutup bagi Tuhan, tetapi terbuka bagi dosa. Nah, sejak itulah manusia menjadi sangat peka atau approve dengan dosa. Menjadi setuju dengan dosa, gampang berdosa, suka berdosa. Jadi itu bicara tentang akses. Ya, kalau menurut pribadi saya begitu. Oke, baik, Pak. Selanjutnya, apa sih akibat dosa itu sendiri terhadap kehidupan manusia? Apa dia berhubungan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan atau dari manusia dengan manusia itu sendiri, dan apakah manusia itu sendiri yang berdosa bisa bebas dari dosanya dia sendiri? Itu, Pak Oke, Ustadz. ya. Dosa itu mempunyai konsekuensi, ya.
setiap dosa itu mempunyai konsekuensi. Alkitab mengajarkan kepada kami berkata bahwa dosa mendatangkan maut, ya. Jadi dosa itu selalu mendatangkan konsekuensi maut itu sendiri. Jadi setiap daripada manusia yang lahir dari Adam dan Hawa pada akhirnya membawa natural dosa itu, ya. Karena terputusnya hubungan, ya. Tadi saya sampai bilang bahwa aksesnya ketutup bagi Tuhan, manusia ke Tuhan, lalu kemudian sangat kebuka bagi dosa. Dan sejak itu memang manusia, Adam dan Hawa itu diusir, kan, begitu ya. Karena tidak lagi di dalam Taman Eden, ya, tidak dalam lingkaran daripada Tuhan itu sendiri. Jadi konsekuensi dosa itu kita bawa sampai hari ini. Ya, kita bawa sampai hari ini, bahkan dalam Alkitab yang dalam ayat yang lain berkata bahwa kita mengandung di dalam benih dosa, ya, benih dosa. Kalau kita bisa menggambarkan seorang anak kecil, ya, bahkan kita tidak mengajarkan dia dosa, kita tidak mengajarkan dia berbohong, ya. Orang tua mana sih yang mau mengajarkan anak berbohong? Tetapi pada waktu usia 2 tahun, 3 tahun, dia mulai bisa berbohong. Nah, itu sebetulnya adalah natur dosa yang memang sudah ada di dalam benih kita. Dan itu semua datangnya dari Adam dan Hawa, ya. Konsekuensi daripada dosa itu sendiri. Nah, menjadi persoalan yang makin sulit adalah kita ini ketika sudah membawa natur dosa, kita tidak menemukan Tuhan kembali, ya. Kita tidak kembali kepada Tuhan, kita tidak kembali kepada hadirat Tuhan. Kalau kita bilang hadirat Tuhan, karena kita tidak kembali kepada hadirat Tuhan, maka semakin berkembang dosa itu. Kita semakin turut dengan kedagingan, ya. Ada yang terikat dengan terikat dengan narkoba, pornografi, dan lain sebagainya. Itu berkembangnya begitu dahsyat sekali. That's why kita harus kembali kepada naturnya Tuhan. Ya, itu kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Oke, baik. Selanjutnya, saya ingin bertanya, tadi kan kita udah bahas tentang dosa, ya Pak. Kita udah bahas tentang bagaimana pandangan agama Kristen melihat bagaimana kita sebagai manusia itu bisa melakukan dosa. Kalau dalam agama saya itu Islam, dosa dan iman tuh kaitannya kuat sekali, Pak. Kalau misalnya kita berdosa, berarti iman kita belum kuat gitu. Nah, saya ingin melihat dari pandangan Bapak, bagaimana sih iman sejati itu terbentuk dalam diri seorang? Oke, baik. Jadi sebelum saya jelaskan tentang bagaimana jalannya iman, saya izin kutip ayat tentang iman terlebih dahulu, ya. Nah, jadi di dalam Alkitab Ibrani 11 ayat 1 itu berkata begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang kita tidak lihat, ya. Jadi itu bicara tentang iman, cara kerjanya iman. Nah, memang banyak orang mengaitkan tentang iman kepada Tuhan. Betul, memang kalau bicara iman tidak bisa jauh daripada Tuhan itu sendiri, sebab Tuhan kan tidak terlihat. Harus menggunakan iman kita, kan begitu, ya. Dalam berharap juga demikian. Ketika kita berharap sesuatu, ya, ini cara kerja pemikiran Kristen, ya. Ketika kita berharap akan kesembuhan, misalnya begitu, ya, kita menggunakan iman kita. Kita percaya bahwa itu bisa disembuhkan. Nah, tadi pertanyaannya tentang dosa kaitan dengan iman atau cara kerja iman? Bagaimana iman itu bisa terbentuk dalam diri kita sendiri? Oke. Nah, oleh sebab itu memang kalau bicara tentang iman, maka kita harus betul-betul kembali lagi kepada yang memberikan kita iman. Dasar pengharapan iman kita kepada siapa? Kan begitu, ya. Banyak orang yang pengen sembuh tetapi dasarnya bukan dari iman, tetapi dari hanya sekedar pengen sembuh. Tetapi kalau kita bicara iman, dia harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Dia harus semakin meyakini bahwa Tuhan itu maha daripada segala kesembuhan, maka dia harus kembali kepada sumbernya. Jadi itu cara kerja imannya. Jadi iman itu tidak bisa sembarangan. Iman itu harus sumbernya dari Tuhan. Nah, otomatis kalau bicara iman, kita selalu kaitkan begini. Kalau ada iman, tidak ada perbuatan, kita sebut sebagai mati, ya. Dan memang kita punya keyakinan begini, iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi kalau kita punya iman, tapi perbuatannya nggak ada,
ya, perbuatan yang tidak mendukung iman, maka sebetulnya itu adalah sia-sia. Itu kitab Yakobus menuliskan. Jadi perbuatan kita lah menunjukkan kualitas iman. Misalnya contoh, ada orang yang bilang, saya dekat sekali dengan Tuhan, saya punya waktu doa yang luar biasa, setiap hari saya berdoa 1 jam. Tetapi ternyata perbuatannya itu dalam tanda kutip, ya, melakukan hal yang tidak senonoh, tidak mencontohkan hal yang mempunyai keimanan kepada Tuhan, ya, malah suka berbohong dan lain sebagainya. Maka sebenarnya imannya mati. Jadi iman dan perbuatan itu harus selaras. Itu pandangan kita tentang iman, ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Bapak tadi kan sudah menjelaskan bahwa ketika kita ingin sembuh, kita harus memiliki iman dengan cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, bagaimana cara kita mengukur kekuatan iman kita itu udah cukup gitu untuk percaya bahwa kita untuk sembuh? Misalnya kita udah mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi apa gitu patokan bahwa iman kita tuh cukup? Oke. Patokan iman kita cukup. Oke. Iman itu adalah kita mempercayai bahwa ini adalah bukti bahwa kita akan terima, kan begitu ya. Tetapi kalau kita masih khawatir, ya, karena masa depan kita masih khawatir dengan apa yang kita sudah doakan, ya. Kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita beriman bahwa kita pasti akan ditolong oleh Tuhan. Tetapi kita masih ragu-ragu, ya. Kita masih mengkhawatirkan, masih takut dan lain sebagainya. Sebenarnya itu menandakan bahwa kita belum betul-betul berserah di dalam iman kita. Ya, jadi salah satu ciri atau tanda bukti bahwa iman kita memang betul-betul sudah kuat adalah pada waktu kita berserah penuh sama Tuhan. Memang kita mungkin masih sakit, misalnya contoh ya, orang lagi bergumul sakit belum sembuh. Kita doakan terus gitu ya, kita berdoa agar sembuh. Tetapi belum disembuhkan. Nah, yang menjadi persoalan kita adalah biasanya belum sembuhnya itu membuat kita semakin takut. Bahkan kita ragu. Jadi keimanan kita itu tandanya adalah kita berserah total sama Tuhan. Kalau tidak sembuh bagaimana? Kan begitu. Apakah kita tetap beriman? Itu persoalannya kan. Nah, biasanya tingkat iman yang paling tinggi menurut saya adalah pada waktu kita mendoakan sesuatu, kita percaya akan ditolong, sekalipun tidak ditolong, sekalipun Tuhan tidak menolong kita, iman kita tidak goyang. Kenapa? Karena ada Tuhan taruh damai sejahtera. Tuhan taruh ketenangan. Jadi tidak lagi khawatir, tidak lagi takut, karena kita berserah. Jadi itu tingkatan iman menurut saya yang paling tinggi. Baik. Terima kasih Bapak penjelasannya. Iya. Oke, lanjut Pak. Tadi kan udah bahas tentang keimanan seseorang ya Pak. Nah sekarang Ya. kita mau tahu pandangan tentang agama Kristen tentang surga. Yang pertama itu siapa sih yang bisa masuk surga menurut agama Bapak gitu? Oke. Saya ambil ayatnya saja supaya lebih gampang menjelaskan ya. Di dalam Yohanes 10 ayat 9 ya, ini perkataan Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata begini, "Akulah pintu, ya. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan barang siapa yang tidak masuk melalui aku tidak akan selamat. Ia akan masuk, ketika masuk ke dalam pintu, penjelasannya ya, ketika masuk maka kita menemukan padang rumput, ya. Jadi kami meyakini, sebagai orang Kristen kami meyakini bahwa untuk menuju kepada surga harus ada pintu, akses kembali. Kalau tadi kita bilang tadi manusia jatuh dalam dosa karena buah pengetahuan, itu adalah akses sebetulnya. Akses menuju kematian, itu adalah simbol menuju kematian. Nah sekarang, maka sama hal kita harus berbalik ketika menuju kepada surga, harus ada simbol pengharapan, simbol akses menuju surga kembali, yaitu melalui siapa? Melalui yang kita yakini Yesus Kristus. Makanya Yesus bilang, "Akulah pintu, barang siapa yang masuk melalui aku, ia akan menemukan padang rumput," yaitu surga. Nah itu penjelasan kami. Jadi fokus iman kami adalah ketika bicara tentang surga, maka harus lewat ke sana. Ya tentu setelah melalui lewat ke sana ada tahapan lagi, belajar firman, hidup sesuai firman dan lain sebagainya. Ya kira-kira begitu.
Oke Bapak, sebelumnya karena waktunya tinggal 4 menit lagi Zoom-nya, kalau Oke. misalnya nanti tiba-tiba ke end, mungkin Bapak bisa langsung rejoin Oh lagi ya ya, Pak. oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah semua orang itu bisa masuk surga, dan ada nggak sih Pak syarat tertentu di agama Bapak itu orang-orang yang bisa masuk surga tuh seperti apa tipenya gitu? Eh, Iya, kalau bicara tentang syarat tentu kami menggunakan Alkitab sebagai landasan ya. Memang ya saya percaya setiap agama mempunyai keyakinan kokoh masing-masing. Tapi ya keyakinan kami berkata bahwa berilah dirimu untuk bertobat ya. Berilah dirimu untuk dilahirkan kembali melalui keimanan kita terhadap Yesus Kristus tentunya ya. Karena dia adalah juru selamat, maka itu menjadi syarat utama ya. Syarat utama, berilah diri kita untuk bertobat pertama-tama. Memang kita perlu bertobat dari dosa kita. Lalu kemudian menjadikan Yesus sebagai juru selamat kita. Artinya hidup kita sudah harus berpatokan dengan Yesus. Ya, Yesus itu kalau simbol daripada firman Allah. Maka patokan kita firman Allah. Jadi itu adalah syarat kita. Nah, maka keimanan Kristen adalah kita menjaga iman kita sampai hidup kita selesai, sampai usia kita menutup, maka patokannya adalah Alkitab, ya, karena kita meyakini firman Allah adalah Yesus. Yesus adalah firman Allah. Jadi kita menjaga keimanan kita sampai kita menutup usia lewat apa yang kita yakini, ya. Jadi gitu kalau bicara syaratnya ya. Ada yang lain lagi ini. Sorry, Oke. aku belum mau nanya. Ini dari universitas mana ya? Tadi aku lupa nanya kan, karena tidak. Atau dari mana? Kita dari UPH Pak. Oh, oke, I Iya. see. Oke. Oke, selanjutnya mungkin pertanyaan dari saya Pak, dan bakal jadi pertanyaan terakhir juga. Oke. Jadi pertanyaan terakhir juga, yang terakhir adalah kira-kira adakah saran dari Bapak untuk kita nih para anak muda, di mana sekarang tuh sudah banyak banget, maksudnya apa ya, banyak banget dampak-dampak positif dari era modern ini. Nah, kira-kira apakah ada saran mungkin untuk kita para generasi muda gitu Pak? Oke, dampak negatifnya ya tentunya ya. Dampak negatif. Oke, Betul. iya. Memang kita meyakini bahwa dunia akan selesai. Ya, dunia pasti ada usianya, ada waktunya, semua akan selesai. Dan kalau melihat pola dunia hari-hari ini sangat mengerikan sekali. Mau dosa apa aja ada, ya. Apalagi gadget. Sebetulnya gadget ini tidak sepenuhnya anugerah, tapi separuhnya itu adalah kutuk bagi manusia, ya. Kalau kita tidak bisa mengendalikan itu. Bagi anak-anak muda juga tentunya. Nah, maka kita pertama-tama harus meyakini dulu bagaimana menjaga diri kita. Itu yang harus kita yakini. Kita harus yakini bahwa Tuhan menciptakan bumi, tapi Tuhan tidak menciptakan sistem dunia. Sistem dunia jahat, ya, kita harus melihat sistem dunia jahat. Oleh sebab itu, maka jangan hidup serupa dengan dunia. Itu yang harus kita pegang dulu, bahwa kita berbeda dengan dunia. Ya. Memang Tuhan memberkati bumi, tapi ingat, di dunia ini sistem tatanan ini banyak kejahatan, banyak dosa. Nah, oleh sebab itu kita tidak hidup serupa dengan dunia, ya. Kita tidak hidup dengan idol-idol. Ada banyak orang yang anak-anak muda itu sangat terpikat dengan idol-idol. Dia tidak peduli idolnya mempromosikan LGBT, dia tidak peduli idolnya mempromosikan hal-hal yang buruk. Yang penting idol dulu deh, suka dulu, maka terpengaruh kehidupannya. So, pertama-tama adalah kita harus meyakini jalan hidup kita berbeda. Kita punya Tuhan. Bagi kita sebagai orang Kristen dan juga teman-teman juga yang punya Tuhan, yang meyakini ketuhanan, maka jalan hidupmu adalah lurus ke Tuhan dulu supaya tidak gampang terpengaruh oleh dunia. Karena dunia memang menggiurkan. Yang kedua, jangan kompromi. Ya, hari-hari ini kita seringkali menjual iman kita. Kita mengkompromikan iman kita. Nah, seringkali itu membuat kita menjadi lengah. Jadi saran saya kepada anak-anak muda adalah kita yang begitu keras, itu semua karena memang hasil daripada dunia ini. So saya percaya begini, yang penting kita jangan kompromikan iman kita. Yang kedua, jalan hidup kita berbeda dengan dunia ini. Simple aja. Itu yang saya bisa jawab ya teman-teman semua ya.
Ada lagi kira-kira? Dari kita udah segitu aja pertanyaannya Bapak. Terima kasih Ya. banyak untuk jawaban-jawabannya yang sangat memberikan insight baru buat kita. Terima kasih juga Bapak udah meluangkan waktunya. Dari teman-teman ada yang mau ditambahin lagi kah? Sudah cukup. Cukup. Sudah cukup jelas, Bapak. Ya, oke kalau gitu. Terima kasih semua ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Selamat siang, Tuhan Terima berkati kasih, kalian. Tuhan memberkati.